Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, di video kali ini aku mau membagikan beberapa cerita yang menurutku menarik banget dan buat aku ini ceritanya bagus banget dan mau tak bagikan. Mungkin ada beberapa polo-polo bilang, Mas saya itu suka membaca cerita, tapi kalau nggak ada gambarnya males. Tenang, cerita yang aku bagikan kali ini semuanya bergambar. Jadi kalau misalnya polo-polo nanti pingin baca lebih dalam lagi, itu nggak bakal menjadi masalah. Dan di video kali ini bakal tak ceritakan 3 cerita yang menurutku menarik banget. Langsung kita mulai dari yang pertama. Nah, cerita pertama ini berjudul Seven Face Charcoal. Mungkin ada yang pernah dengar? Ya, coba kita lanjutkan. Kejadian di cerita kali ini terjadi pada tanggal 16 Januari. Tapi sebenarnya 16 Januari yang dimaksud di sini bukan 16 Januari yang kita tahu, Rek. Lebih tepatnya adalah 16 Januari di kalender bulanan. Jadi kalender yang kita gunakan yang saat ini dari Januari sampai Desember itu adalah tanggalan berdasarkan matahari. Setiap kali bumi memutari matahari sekali itu 1 tahun. Tapi tanggalan yang aku ceritakan kali ini adalah tanggalan bulanan. Sehingga lebih tepatnya bukan 16 Januari tapi tanggal 16 di bulan pertama. Dan karena perhitungan saat bumi memutari bulan ini berbeda dengan bumi memutari matahari, 1 tahun di kalender bulan itu bisa 350 hari, kadang bisa 380 hari. Makanya kita pakai kalender matahari kayaknya. Pokoknya cerita ini dimulai pada tanggal 16 bulan pertama di kalender bulanan. Dan untuk menceritakan kejadian kali ini, kita nggak bisa melepaskan satu gunung yang bernama Gunung Inwang. Dan di Korea ada satu peribahasa seperti ini. Inwangsan 모르는 호랑이는 없다. Tidak ada seekor pun harimau yang tidak tahu Gunung Inwang. Mas, kok tiba-tiba harimau itu gimana, Mas Hanso? Jadi dulu di Korea itu sebenarnya cukup banyak hewan harimau. Tapi mulai menjadi kota, ya akhirnya harimau ini mulai berkurang. Dulu tuh bahkan di zaman masih kerajaan, katanya cukup sering harimau itu muncul di kota dan menyerang orang. Jadi ada Gunung Inwang dan ada satu tokoh yang perlu kita ingat, namanya adalah Zeha, Z-E-H-A. Zeha ini sedikit menyedihkan ceritanya karena di saat kecil dia itu ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan semenjak dia menjadi dewasa, dia itu selalu bilang ke dirinya sendiri bahwa kalau aku nanti jadi dewasa, aku bakal cari orang tuaku. Tapi masalahnya ketika menjadi dewasa, dia menyadari realita hidup itu susah. Nyari uang itu lebih penting. Dan karena dia sibuk nyari uang alias meneruskan hidup, dia itu lupa untuk mencari orang tuanya. Bukan lupa, tapi terlalu sibuk untuk melanjutkan hidupnya. Sehingga perlahan-lahan keinginan untuk mencari orang tuanya ini mulai pudar, mulai lupa. Dan pada tanggal 16 bulan pertama di kalender bulan ini terjadilah kejadian. Karena itu merupakan tanggal kematian orang tua Zeha. Jadi dulu itu kehilangannya di tanggal itu. Tapi mungkin di titik ini ada beberapa polo-polo tanya, Mas, tapi siapa yang pakai kalender bulanan ini, Mas? Jujur banyak, termasuk kedua orang tuaku dan banyak orang tua Korea yang dulu itu tanggal lahirannya itu berdasarkan kalender bulanan. Sehingga bilang, ulang tahunku itu ini tapi bukan kalender ini. Tapi nggak apa-apa lah diginikan gitu. Sehingga ulang tahunnya itu berpindah-pindah. Soalnya berdasarkan ulang tahun di kalender bulanan. Oke, lanjut cerita. Pada hari kematian orang tuanya itu, di hari peringatannya itu, tiba-tiba ada seseorang datang ke Zeha, terus bilang kayak gini, kalau kamu mau mencari tahu tentang orang tua kamu, coba pergi ke Gunung Inwang. Gimana? Polo-polo kalau misalnya di tengah kesibukan, di tanggal kayak gitu, dan kebetulan ada orang yang nggak polo-polo kenal tapi datang dan bilang sesuatu yang seperti ini, pasti bakal kayak teringat lagi tuh keinginanku di zaman kecil, apalagi ini berhubungan dengan orang tua. Nah, dikarenakan itu akhirnya Zeha memutuskan untuk coba pergi ke gunung itu. Akhirnya dia ke gunung, udah mulai mendekati gunung, tiba-tiba dia itu lupa apa yang terjadi. Dan saat dia buka mata, dia itu berbaring di kasur rumah sakit. Dia udah bingung kenapa dia bisa ada di rumah sakit. Tiba-tiba ada satu laki-laki masuk. Selamat siang, kami dari kepolisian. Kami ada beberapa hal yang ingin tanyakan kepada masnya, mungkin bisa dibantu. Nah, Zeha yang bangun-bangun tiba-tiba didatangi polisi. Dia bingung apa yang terjadi. Dia tanya, loh Pak, kok saya ditanyai kenapa Pak? Emang saya ada salah Pak? Nah, dia tanya kayak gitu. Dan Pak polisinya menjawab, ya bagaimana bisa nggak tanya Mas? Kemarin ada total 24 orang yang meninggal di Gunung Inwang. Dan Masnya merupakan satu-satunya yang selamat. Mendengar itu, Zeha itu kaget banget. Tapi masalahnya, dia itu
nggak ingat apa yang terjadi kemarin. Bayangkan kita tiba-tiba melek, lagi nyetir mobil, ada polisi. Kenapa kamu belok kiri loh? Tadi tidur. Nah, istilah kayak gitu. Nah, habis gitu, kelanjutan cerita ini sebenarnya bisa dibaca sendiri pol-pol. Soalnya kalau tak ceritakan nggak menarik kayaknya. Nah, judulnya tadi apa? Seven Face Chapo. Nggak tak bocorkan banyak-banyak. Tapi ini merupakan webtoon hasil kerjasama dengan BTS. Ya, sejauh itu yang bisa. Nah, buat yang pengen tahu fullnya ataupun cerita lengkapnya, bisa langsung klik link yang tak taruh di description. Oh, dan masih ada judul-judul seru lainnya juga. Nah, nih buat yang belum tahu, ada Dark Moon, The Blood Altar, Wind and Heaven, dan The Star Seekers with DxD atau Tomorrow by Together. Nah, link juga aku taruh di description box. Nah, cerita kedua, ini cerita yang menarik banget. Bahkan ini udah dijadikan film. Kalau misalnya ini dijadikan film, bayangkan betapa menariknya cerita webtoon ini. Judul dari webtoon ini adalah School Attack. Kali ini kejadiannya masih di Korea, namun kejadiannya terjadi di sekolah yang ada di Korea. Biasanya kalau kita lihat film, kayak filmnya Marvel gitu ya, biasanya ada profesor pinter banget, akhirnya dia melakukan penelitian dan berdasarkan hasil penelitiannya ini, dia bisa menjadi Hulk ataupun menemukan suatu superpower yang bagus, yang keren gitu tuh. Dan dengan penemuannya itu, biasanya mereka memberantas orang-orang yang jahat, yang menjadi kayak pahlawan kita semua gitu ya toh. Namun profesor di cerita kali ini, dia ini adalah ahli biologi yang melakukan eksperimen sendiri tanpa pengetahuan pemerintah, sekolah, ataupun siapapun. Padahal eksperimennya ini dia lakukan pada hewan. Jujur lumayan membahayakan. Dan berbeda dengan film-film yang kita lihat sebelumnya. Biasanya kan ahli-ahli ini kan melakukan eksperimen di laboratorium yang keren, yang besar, ataupun di bawah naungan perusahaan yang banyak uangnya, yang penting bisa menghasilkan sesuatu gitu kan ya. Nah, ahli di cerita kedua kali ini, ahli biologi, tapi bekerja sebagai guru biologi. Sehingga identitasnya ini sedikit tertutup, terlihat seperti orang biasa, nggak seperti orang jenius. Tapi di balik jam kosongnya, dia selalu melakukan penelitian akan sel yang aneh ini. Dan sebenarnya penelitian yang dia lakukan ini nggak terlalu bahaya karena sel yang dia teliti ini cuma disuntikkan ke tikus percobaan. Tapi masalahnya pada suatu hari kebetulan guru biologi ataupun ahli biologi ini pergi sebentar dan ada satu siswi yang lewat terus dengar klotak-klotak itu apa. Namanya orang kalau mendengar suara dari ruangan yang kosong tentunya pengen tahu ya. Nah, siswi ini juga pengen tahu dan berusaha masuk ke ruang lab yang tertutup itu. Masuk ke ruangan, siswi ini menyadari bahwa suara yang dia dengar tadi berasal dari tikus yang terperangkap di dalam satu kotak. Nah, biasanya kalau lihat tikus kan agak terus lari atau gimana ya. Tapi siswi ini malah kok imut, mungkin kayak hamster gitu, dan memutuskan untuk disayat kayak mau dielus gini. Dan saat siswi ini mau ngelus, tiba-tiba tikus ini gigit sampai tangannya berdarah. Pertamanya siswi ini mikir, aduh berdarah dikit. Tapi dia mulai merasakan, kok ada yang aneh ya sama badanku gitu. Dia langsung kayak merasakan suatu keanehan. Setelah digigit keluar darah, dia kaget dan merasakan ada yang agak aneh sama badannya. Tapi dia berpikir, mungkin karena habis digigit, ya udahlah tak keluar gitu. Nah, waktu dia mau keluar, guru biologinya ini balik dan jadi tahu kalau siswi ini habis digigit sama tikus percobaannya. Guru biologinya tanya, "Kamu ngapain di sini?" Siswinya bilang, "Lah itu ada tikus mau saya digigit ini, Pak." "Oh, ini loh digigit." Karena guru biologinya ini tahu betapa bahayanya sel ini ketika terinfeksi pada manusia, guru ini memutuskan untuk mengikat ataupun mengurung siswi ini di dalam ruang laboratorium yang biasanya cuma digunakan oleh dirinya sendiri ini. Tapi karena selnya ini terus bereaksi, lama-lama siswinya ini menjadi zombie yang makin kuat. Dia berhasil melepaskan tangannya yang diikat dan keluar dari ruang lab itu. Dan dari sini ceritanya menjadi sedikit mirip sama Train to Busan yang pernah kita tonton filmnya. Nah, dia ini keluar mulai menggigiti teman-temannya di sekolah yang membuat jumlah zombie di dalam sekolah lebih banyak. Namun masalahnya, siswi ini dikirimkan ke rumah sakit yang mengakibatkan munculnya zombie di dalam sekolah dan juga di luar sekolah. Setelah itu virusnya mulai menyebar, mulai lebih banyak orang lagi yang terkontaminasi, dan setelah itu bisa kita baca bersama-sama ceritanya di link yang sudah kita taruh di deskripsi.
Dan tak jamin follow kalau udah sekali baca bakal keterusan. Dan seperti yang udah tak sampaikan di awal video, ini bahkan udah dirilis dalam bentuk video. Dan tak beritahu kayak cerita yang biasanya difilmkan tapi berawal dari webtoon. Webtoon ini ceritanya biasanya lebih lengkap, lebih banyak detailnya, dan juga ketegangannya itu berbeda. Jadi buat follow yang suka zombie-zombian, langsung aja baca, jamin menarik. Dan ikuti bagaimana ceritanya ini berakhir. Nah, cerita ketiga, Our Beloved Summer. Cerita kali ini latarnya masih sama di sekolah, dan buat follow yang sekarang masih pelajar di sekolah, yang kuliah nggak termasuk. Nah, ini bakal menjadi cerita yang menarik banget. Tapi yang kuliah, cerita ini bakal lebih mengesankan lagi karena kita bakal teringat masa-masa kita di SMA dulu. Nah, sebelum memulai cerita kali ini, tak tanya, follow ini termasuk yang ranking pertama dari depan atau yang dari belakang? Kalau saya sedikit lebih belakang awalnya, tapi masuk SMA mulai mendekati yang sini. Gak tahu kenapa, mulai asik belajar ketika SMA. Kuliah turun lagi. Duh. Dan ketika kita SD, SMP, SMA, kita itu kan merasa kayak ranking 1 sama ranking terakhir itu kan kayak bakal berdampak dalam kehidupan kita ya toh. Kayaknya yang ranking 1, yang ranking paralel 1 itu bakal bahagia dan nanti bakal sukses. Dan yang nggak naik kelas ataupun yang nilainya itu benar-benar pas-pasan, keserasa wah nanti kamu lulus pun mau kerja apa. Kan kesannya kayak gitu ya toh. Kesannya di waktu itu. Tapi pernah nggak kita bertanya, kira-kira yang ranking paralel 1 sama ranking paralel 1 yang dari belakang, nantinya kalau mereka udah dewasa, itu bakal hidup kayak gimana sih? Membandingkan kehidupan seseorang yang paling di depan sama yang paling di belakang dalam rapor, itu kayak apa nantinya? Menarik dong? Sungguhnya kali ini menarik banget. Lebih menarik lagi menurutku. Judulnya seperti yang udah tak sampaikan tadi, berjudul Our Beloved Summer, dan bahkan pernah dirilis dalam bentuk drama. Jadi mungkin ada yang kayak, kayaknya aku pernah dengar. Ya, betul. Cerita di webtoon ini berawal dari sebuah dokumentasi dari stasiun TV yang pengen membandingkan bagaimana kehidupan anak yang ranking 1 paralel 1 di sekolah dengan anak yang ranking paling belakang. Nah, yang ranking 1 ini anak perempuan bernama Gu Yeon-su, sedangkan yang paling belakang ini adalah anak laki-laki bernama Cheong, dan mereka dibandingkan kehidupannya. Dan tidak selesai di sini. Cerita ini juga membandingkan bagaimana kehidupan mereka, profesi mereka setelah nanti mereka dewasa. Jadi kayak yang dulunya pinter jadi kayak gini. Yang dulu nggak pinter sekarang jadi kayak gini. Dan satu hal yang paling aku suka dari webtoon kali ini, webtoon ini menjelaskan ataupun menggambarkan bahwa anak yang dulunya tidak pandai di sekolah, yang nggak dapat nilai ujian bagus, nantinya itu dia bisa sukses dengan caranya sendiri, dengan pandangan hidupnya sendiri, dan juga bisa menghasilkan uang yang lumayan. Jadi mendapatkan nilai 100 di ujian itu tidak menggambarkan kehidupan yang sukses. Kebalik. Mendapatkan nilai yang jelek di sekolah itu tidak mengartikan kehidupan yang gagal. Bukan berarti dapat nilai 100 di ujian itu nggak berarti. Bukan itu maksudku. Oke. Dan pertamanya waktu aku baca, aku tuh juga nggak tertarik ya. Tapi setelah tak baca, ketika ceritanya ini mulai menunjukkan bagaimana pekerjaan ataupun kehidupan mereka setelah mereka berprofesi, yang dulunya ranking 1 paralel sama yang ranking 1 paralel dari belakang nantinya kayak apa. Wah, ini ceritanya mulai menegangkan banget. Kayak asik banget ceritanya, sungguh. Karena ini juga bikin aku teringat zaman aku sekolah dulu gitu. Dan aku yakin follow juga. Nggak berarti anak yang juara 1 paralel ini itu nanti hidupnya hancur. Anak yang juara 1 paralel ini nanti kerjaannya diceritain. Mending follow baca sendiri di web. Sungguh asik. Asik. Pengen tahu toh? Linknya di deskripsi. Oke, gimana? Follow juga pengen tahu toh gimana kelanjutannya. Di sini di Korea pun aku bisa mendengarkan banyak follow bilang, "Pas, gimana kelanjutannya cerita kok diceritakan sedikit-sedikit jadi pengen tahu ini loh." Nah, yang pengen tahu langsung aja baca webtoonnya ini di line. Linknya ada di bawah ini, oke? Semuanya ada. Dan satu berita bagus lagi buat Polo yang nonton video kali ini, Polo bisa dapetin satu kode yang bisa Polo dapatkan di aplikasi Line Webtoon. Nah, bisa dapat apa? Polo bisa dapetin 12 koin menggunakan kode Webtoon XKR. Ya, sekarang inisialnya aja KR. Dan ini terbatas cuman untuk 10.000 orang pertama. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Cuman 10.000 orang pertama. Oke, jadi sekarang aku juga mau lanjut baca. Jadi Polo silakan baca. Sampai ketemu di aplikasi Line Webtoon dan kita komen-komenan apa menariknya. Oke?
Yang mau baca langsung aja klik link tak baca sih. Oh alah, yang ranking 1 gitu. Oh, videonya dimarikan dulu, lupa aku wis tak mati.